Dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak terlihat. Wow. Dan itu yang saya alami selama 1 minggu lebih kemarin karena saya bertarung melawan musuh yang satu itu. Dan benar-benar membuat saya hampir 2 hari tidak bisa tidur dan berjuang setengah mati. Karena kalau sampai terlambat, akibatnya fatal. Dan untung saya tidak terlambat. Saya bisa menangani semuanya. Dan kalau tidak, maka yang terjadi adalah boom, sesuatu yang tidak dikehendaki bisa terjadi. Selebay inikah? Memang ini bukan lebay, tapi kenyataan yang ada. Kenapa? Karena minggu yang lalu itu saya diserang oleh rayap. Itu musuh yang membuat saya stres. Bagaimana tidak, seluruh atap rumah saya, semuanya kayu-kayu yang ada di bawah genteng, semuanya digerogoti oleh rayap-rayap ini. Bukan berarti fisiknya tidak terlihat, tapi yang mengerikan adalah cara kerjanya yang tidak terlihat. Saya merasa baik-baik saja, saya merasa fine-fine saja, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu, untung Tuhan menunjukkan sesuatu. Dan semuanya bisa tertangani. Kayu-kayu di bawah genteng itu habis digerogoti rayap. Dan yang tersisa, yang masih kuat ini, nah kayunya seperti ini. Ini yang masih tersisa loh ya. Yang cukup kuat seperti ini. Yang lainnya itu sudah, kerupuk masih mending, masih cukup keras. Saya nggak bohong ya. Disentil sedikit, itu sudah menjadi, itu bukan kayu lagi. Kayaknya udah campurnya seperti tanah. Dan bisa dibayangkan kalau ada tekanan yang kuat, misalnya angin atau hujan yang cukup deras, maka yang terjadi adalah seluruh genteng akan ambrol. Karena penahannya yang kayu-kayu secara horizontal itu ya, kayu-kayu reng itu kan horizontal, penahannya tidak ada. Dan yang terjadi adalah gentengnya jatuh. Dan akibatnya apa? Ada contohnya. Satu genteng pernah jatuh dan plafon di atas sebelah. Baru satu genteng. Bagaimana kalau puluhan atau ratusan genteng di atas atap jatuh? Dan itu memungkinkan sekali itu jatuh. Ini yang paling kuat ya. Reng seperti ini yang tersisa. Bayangkan, yang terkuat saja seperti ini. Tuh. Ini yang paling kuat. Tuh. Keadaannya seperti ini. Wah, rapuh sekali. Apalagi yang lain-lainnya. Luar biasa. Berawal waktu saya mau pergi, lalu saya lihat genteng nih. Nggak sengaja ya lihat genteng. Saya kagetnya tuh gentengnya tuh menganga. Nggak rapi, tapi kelihatan kan dalamnya tuh ada bolong gitu. Saya bingung, kok bisa seperti ini? Kalau ngegeser sih sudah biasa, tapi ini kok masuk ke dalam. Saya naik pakai tangga, dan begitu dilihat, itu yang terjadi. Sudah tidak ada lagi penahannya. Yang tempat genteng itu mengkaitkan genteng itu ya. Menahan genteng itu udah nggak ada. Jadi yang ada itu adalah genteng saling mengkait secara fisik genteng dengan fisik genteng. Kayu-kayunya itu sudah nggak ada kayu rengnya. Waduh, saya ngeri. Saya di situ, ini harus diapain? Kalau saya tarik, akan terjadi efek domino. Tarik satu, dan kalau sampai jatuh itu akan beruntun. Rentet dan jatuh semuanya. Ini yang menjadi deg-degan saya. Saya menghubungi teman bawa tukang, dan ternyata ditangani bagian vitalnya. Dia bilang minggu depan baru bisa dikerjakan karena dia sedang mengerjakan proyek di tempat lain. Oke, deal, minggu depan langsung dikerjakan. Sampai saya mikir, bisa bertahan gak ya sampai 1 minggu? Untuk bagian-bagian yang lain yang ternyata belum dicek ya, mungkin bagian lain bisa saja lebih parah gitu ya. Dan besoknya hari Senin saya sudah tidak tahan lagi. Hujan turun, angin cukup besar. Memang cuaca sekarang lagi ekstrim ya. Dari BMKG pun memperingatkan sampai bulan Februari Maret itu cuaca akan ekstrim ya, terutama angin. Bertahan gak ya sampai minggu depan? Dan minggu malam Senin itu saya benar-benar gak bisa tidur karena takutnya ada bagian lain yang memang belum diperiksa dan ternyata parah juga gitu ya. Hubungi teman saya yang memang mengerti di bidang perbaikan atap rumah, besok bisa datang, dan besoknya datang. Karena kita bergotong royong, semuanya selesai dalam 1 hari. Dimulai pagi, sorenya sudah selesai di bagian atap yang cukup parah. Walaupun ada hujan sebentar, kita berhenti. Sudah mulai cukup hujannya berhenti, ya reda gitu ya, nggak berhenti total, kita kerjakan lagi di tengah atap yang licin, tapi semuanya selesai dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Sangat bersyukur sekali pada saat itu. Dan semua itu gara-gara rayap
Dan di video ini saya menghimbau juga kepada teman-teman supaya waspada terhadap silent destroyer yang satu ini. Penghancur yang senyap, penghancur yang diam. Cara kerjanya tidak terdengar, tidak terlihat, tapi hasilnya, waduh, bikin stres. Makanya mulai saat ini, teman-teman semuanya, yuk kita periksa perabotan rumah tangga kita. Kusen-kusen, kayu-kayu, khususnya atap ya, atap rumah. Sesuatu yang jarang dilakukan adalah memeriksa atap rumah. Tapi ternyata ini yang terjadi dengan saya. Untung sekali lagi hampir terlambat, tapi itu tidak terlambat. Dengan video ini saya tidak mau hal ini menimpa teman-teman sebelum terlambat. Periksa semuanya. Dan kalau sampai masih utuh pun, yuk kita poles dengan cairan anti rayap. Ini bukan promosi ya, tapi ini demi kebaikan juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang dari luar kelihatannya seperti mulus, baik-baik, tidak ada apa-apa. Tapi mereka bekerja di dalam. Dan pertanyaannya pasti muncul seperti ini. Kenapa harus ada rayap? Akhirnya saya mempelajari tentang rayap. Karena saya tahu segala sesuatu ada itu karena sebuah alasan. Segala sesuatu itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu dan yang diciptakannya itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Setelah saya pelajari ternyata luar biasa. Rayap ini. Makanannya kayu. Konon sudah ada 200 juta tahun yang lalu keberadaannya di dunia ini. Mereka bekerja 1 hari 24 jam non-stop, tanpa berhenti, tanpa istirahat. 1 minggu, 7 hari. Sama sekali tidak ada istirahatnya. Sepengetahuan saya tidak ada makhluk yang seperti ini. Bahkan semut pun ada waktunya berhenti dan beristirahat. Tapi ini, non-stop, tidak berhenti 1 detik pun. Wow, luar biasa sekali ini rayap. Keberadaan rayap dan sarangnya berfungsi untuk membantu ekosistem yang ada di sekitarnya supaya bertahan di saat menghadapi masa-masa kekeringan. Sehingga tanaman atau pohon-pohon yang ada di sekitar sarang rayap bisa bertahan lebih lama terhadap kekeringan tersebut. Dan juga keberadaan sarang rayap ini menjadi sebuah indikator terhadap kesuburan tanah dan cadangan air yang ada di sekitarnya. Kalau kita melihat ada gundukan-gundukan, mereka membuat rumahnya itu menjadi sebuah gundukan, mulai dari pendek ya gundukan pendek sampai katanya bisa mencapai 5 meter. Wow, 5 meter. 5 meter itu satu atap rumah. Dan tujuan membuat gundukan ini adalah sebagai pertahanan yang sangat potensial untuk menghadapi perubahan iklim dan cuaca dan mencegah tanah supaya tidak cepat tandus. Jadi keberadaan sarang rayap ini sangat penting untuk kesehatan dan ketahanan untuk berbagai ekosistem yang ada di sekelilingnya. Yang sangat unik ini adalah di sarangnya rayap itu melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencampur partikel-partikel dari pasir, batu-batuan, dan juga tanah liat dicampur dengan material organik seperti sampah daun dan juga serpihan-serpihan dari cangkang sisa organisme lain. Contohnya misalnya dari keong, terus dari serangga-serangga, kecoa atau apapun juga. Itu mereka kan tidak punya kerangka, tapi yang ada itu cangkang kalau sudah mati. Itu dikumpulkan, dimix, dicampur, dan dari campuran tersebut membuat tanah menjadi lebih subur dan juga tahan terhadap erosi. Wow, keren banget ini. Seorang pakar rayap ya dari Queen Mary University dari London, namanya David Bicknell, mengatakan bahwa rayap adalah seperti insinyur yang sangat ahli terhadap struktur tanah. Luar biasa sekali kan ya. Bagaimana tidak, rayap ini membangun sarangnya ini dengan menggali lubang sampai ke bawah. Jadi akibatnya ini air menjadi lebih meresap jauh ke dalam. Dan ini membuat air tersebut tidak mudah menguap. Jadi fungsinya jelas untuk mempertahankan air. Tujuannya adalah untuk kesuburan tanaman atau pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Cara kerjanya gimana? Ini harus dipertanyakan, cara kerjanya kok bisa mengatur seperti ini. Begini, rupanya di koloni tersebut, dari sarangnya tersebut, rayap itu ada yang namanya ratu rayap. Nah, jangan salah, fungsi ratu rayap ini memegang peranan penting. Karena si ratu ini yang menugaskan si koloninya, si rayap-rayap yang ditetaskannya itu sesuai pekerjaannya, sesuai jabatannya. Ada yang jadi rayap terbang, jadi laron gitu ya, atau bahasa Sundanya itu siraru. Pernah dengar ya, siraru? Ada yang menjadi rayap pekerja dan ada yang menjadi rayap prajurit yang menjaga. Rayap pekerja ya udah kerja. Selama 2 tahunan hidup itu bekerja, ya melayani ratunya, menyuapi atau memberi makan, dan bekerja melakukan pekerjaan yang tadi saya sebutkan. Rayap prajurit menjaga supaya jangan sampai terjadi bahaya terhadap rayap pekerja dan terhadap ratunya juga. Dan yang luar biasanya, ratu rayap ini bertelur. Jumlah telurnya tahu berapa? 25 saja. Dalam 1 menit. What? Bayangkan, 1 menit bertelur 25. Jadi kalau 1 jam 25 kali 60 ya, 60 menit. 1.500. Bayangkan. Luar biasa kan, dikali 24. 24 jam. Berarti sehari ini 24 dikali 1.500, 36.000. Bayangkan, 1 hari 36.000 telur yang siap ditetaskan.
Kebayangkan itu 1 hari, bagaimana 1 bulan? 1 bulan bisa 1 juta lebih, dan bagaimana 1 tahun? Wow, banyak sekali. Pantas dalam satu rumah atau di gundukan yang besar bisa ada jutaan rayap. Itu memungkinkan sekali. Rontok semua kayu. Terus dari mana asalnya ratu rayap tersebut? Ini dia asalnya. Ratu rayap berasal dari laron yang terbang. Kita lihat laron terbang, terus biasanya nggak bertahan lama karena sayapnya terputus, dia nggak bisa lagi terbang. Laron ini mencari tempat, mencari celah, masuk kemana, ke lubang-lubang. Dia kemudian ada pejantannya, semakin lama semakin ya hamil gitu ya, semakin besar, dan setelah itu bertelur. Dari situlah mulai muncul 3 jenis rayap. Rayap yang terbang juga, rayap pekerja, dan rayap prajurit. Yang terbang, ya sudah, terbang lagi, setelah dewasa terbang, dan menjadi ratu rayap lagi di tempat yang lainnya. Terus muter begitu saja. Dan perlu kita tahu keuntungan yang lain dari rayap ini apa. Bukan cuma sarangnya saja yang bisa mempertahankan ekosistem yang ada di sekitarnya, tapi ternyata ratu rayap ini mengandung protein yang begitu besar, dan kalau dikonsumsi oleh manusia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya adalah prostat, itu penyakit laki-laki ya. Ini bukan penyakit biasa, kalau dibiarkan itu bisa menjadi kanker prostat. Ternyata bisa sembuh dengan mengkonsumsi ratu rayap. Yang besarnya itu macam-macam ya, 4 cm, malah ada yang menjadi besarnya seperti sebesar kepalan tangan. Cara mengkonsumsinya adalah diputuskan kepalanya, lalu langsung dimakan mentah-mentah. Nah, penyakit apa saja selain prostat? Oh, banyak ternyata. Bisa mengobati asam urat, tekanan darah tinggi, sebagai sumber protein, menurunkan kolesterol jahat. Permasalahan sekarang kan orang berhubungan dengan makan apa, sedikit-sedikit kolesterol, sembuh pakai ini. Obat kulit juga, dan dipercaya juga bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Cocok untuk yang sakit diabetes. Mengobati mata, memperindah kilauan rambut. Buat yang bermasalah dengan pinggang, sakit pinggang bisa sembuh dengan mengkonsumsi ratu rayap ini. Juga sangat baik untuk pembentukan tulang dan otot. Waduh, kalau gitu buat yang nge-gym, gak perlu beli suplemen yang terlalu mahal ya. Cukup mengkonsumsi ratu rayap, kalau memang bisa seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah sebagai pembangkit stamina. Saya nggak tahu, apakah karena si rayap ini, rayap-rayap yang banyak ini memang mampu bekerja non-stop selama hidupnya, sampai mati. Sehingga tubuhnya yang mengandung protein ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan stamina yang, waduh, wow banget. Yang lemah, letih, lesu, gampang capek, sembuh dengan mengkonsumsi ratu rayap. Kurang lebih seperti itu. Perlu penelitian yang lebih dalam lagi. Dan kalau ratu rayap bisa seperti itu, kandungan protein yang sangat berguna untuk menyembuhkan semua penyakit yang disebutkan tadi, tidak ada salahnya mulai dari sekarang dilakukan budidaya rayap untuk diambil ratu rayapnya. Siapa tahu bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik tanpa merogoh kocek lebih dalam atau mengeluarkan uang yang besar. Demikian pembahasan tentang rayap. Kesimpulannya adalah selain rayap itu merugikan karena bisa menghancurkan perabotan rumah tangga, bahkan bisa merobohkan rumah kita, ternyata rayap pun sangat baik untuk kesuburan tanah dan juga memberi manfaat lebih untuk manusia. Semoga informasi yang saya berikan ini berguna buat teman-teman semuanya. Like kalau suka, jangan lupa juga subscribe-nya, tekan tombol lonceng untuk pemberitahuan video berikutnya. Saya Jo Sandi, jangan pernah menyerah, segala sesuatu ada jalan keluarnya. Teruslah berusaha, tetaplah berdoa, dan teruslah berhitung. God bless you.